Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Kurang keras kayaknya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ketemu lagi hari ini di ibadah online kebaktian anak Tabernakel Kasih bersama kakak Kezia, Kakak Michelle, kakak Aldi, dan kakak Kakak Nelson. Hari ini kita harus semangat ya, kita mau memuji Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan Oh Betapa Indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Yuk sekarang kita mau mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sampai pada hari ini masih menyertai kita, masih memberkati kita. Yuk sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
kami tiada hentinya mengucap syukur atas segala kebaikan, segala berkat yang masih Kau berikan pada kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami ingin dengan segenap hati kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan nanti juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin dan sertai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Semuanya tetap bangkit berdiri, kita mau memuji dan menari untuk Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah setiap hari. Berikan minyak di pelita hatiku, terus menyala sampai Kau datang. Bernyanyilah Hosana ya, Hosana bagi Sang Raja.
dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, shalom semua. Apa kabarnya nih hari ini? Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, coba angkat Alkitabnya mana? Coba diangkat Alkitabnya. Walaupun kakak-kakaknya nanti ketika membacakan firman Tuhan, membaca ayat Alkitab akan ada tulisannya di video, tapi adik-adik harus tetap membuka Alkitab ya, supaya adik-adik itu tidak lupa dengan isi Alkitab, tidak lupa Matius di mana ya, atau 1 Samuel itu di perjanjian lama atau perjanjian baru ya. Kalau adik-adik udah lama gak buka Alkitab, nanti lupa sama isi Alkitab, nanti Tuhan sedih. Makanya yuk sekarang kita siapkan Alkitab kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, oke? Sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik. Adik-adik pernah nggak ke suatu restoran yang restoran tersebut memiliki menu spesial? Mengapa disebut spesial? Karena makanan itu dibuat dari bahan-bahan yang tidak biasa, bahan-bahan yang khusus yang dikirim dari luar negeri. Lalu karena menu itu spesial, yang memasak makanan tersebut itu juga bukan orang sembarangan, dimasak oleh kepala chefnya langsung. Dan yang membuat spesialnya juga, tidak semua orang dapat membeli menu tersebut karena biasanya menu spesial itu harganya sangat mahal. Jadi menu spesial itu benar-benar sangat spesial, dari bahannya, dari yang memasaknya, bahkan yang dapat menikmatinya juga hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kali ini firman Tuhan akan membahas tentang minyak urapan. Bisa dibilang minyak urapan itu seperti menu spesial tadi. Minyak urapan itu dibuatnya dengan bahan-bahan yang khusus dan yang dapat menggunakannya juga hanya orang-orang tertentu untuk tujuan tertentu. Mengapa demikian? Karena minyak urapan itu adalah minyak yang kudus bagi Tuhan. Kudus artinya khusus. Maka penggunaan minyak urapan juga khusus. Dan yang dapat menggunakannya juga orang-orang khusus, orang-orang tertentu saja. Kita akan membahasnya semua pada hari ini. Pertama, kita lihat dulu yuk, apa saja sih bahan-bahan dari minyak urapan? Apa sih resep dari minyak urapan? Nah, bahan-bahan dari minyak urapan sudah Tuhan jelaskan di Keluaran. Coba buka Alkitabnya. Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Kita lihat yuk apa saja sih bahan-bahan dari minyak urapan. Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Wah, Tuhan sudah menjelaskan secara rinci kepada Musa apa saja yang menjadi bahan untuk membuat minyak urapan. Kalau Tuhan saja sudah menentukan secara khusus apa saja bahan-bahan dari minyak urapan, tujuan atau penggunaan minyak urapan itu sendiri juga dikhususkan oleh Tuhan. Minyak urapan bisa digunakan untuk apa saja sih, Kak?
Coba yuk kita buka lagi Alkitabnya. Tadi ditandain dulu yang Keluaran 30, sekarang kita buka di Imamat. Kita buka Imamat 8, ayatnya yang ke-10 sampai 11. Yuk kita baca. Imamat 8 ayat 10 sampai 11. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Jadi, penggunaan minyak urapan yang pertama, minyak urapan itu digunakan untuk mengurapi kemah suci atau mengurapi tabernakel serta segala perkakas di dalamnya. Waktu itu adik-adik sudah dijelaskan ya apa saja isi dari tabernakel. Nah, minyak urapan ini digunakan untuk mengurapi tabernakel serta segala perkakas di dalamnya. Selain itu, penggunaan minyak urapan yang kedua, kita baca lagi di Imamat tadi, tapi ayatnya yang ke-12. Imamat 8 ayat 12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Kita buka lagi Keluaran 30 ayatnya yang ke-29 sampai 30. Keluaran 30 ayat 29 sampai 30. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi minyak urapan juga digunakan untuk menguduskan orang yang hendak menjadi imam besar atau raja. Tadi di ayatnya sudah dikatakan seperti menguduskan Harun. Harun adalah imam besar. Dia adalah imam besar pertama di tabernakel, imam besar bangsa Israel. Nah, saat itu Harun dikuduskan menggunakan minyak urapan oleh Musa karena Musa diperintahkan langsung oleh Allah. Setelah itu, semua imam besar, imam serta raja ketika dikuduskannya oleh imam atau imam besar. Ketika seseorang dikuduskan atau diurapi dengan minyak urapan, artinya orang tersebut dikuduskan untuk jabatan tertentu yang memiliki tugas tertentu. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menjalankan tugas dari Allah, yaitu menyelamatkan setiap dari kita, menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga diurapi, dikuduskan sebagai imam besar dan sebagai raja. Nah, di masa saat ini, di masa sekarang, minyak urapan juga dapat digunakan adik-adik untuk menguduskan seseorang, untuk menguduskan suatu tempat, misalnya tempat itu dikuasai oleh kuasa gelap, atau untuk menumpangkan tangan bagi orang yang sedang sakit. Nah, hal yang harus kita ingat saat kita menggunakan minyak urapan adalah minyak urapan itu hanyalah media untuk kuasa Tuhan bekerja. Jadi, kita jangan menaruh kepercayaan kita pada minyak urapan itu sendiri, tetapi yang harus kita percaya adalah bahwa melalui minyak urapan ini kuasa Tuhan bekerja. Kita tetap harus menaruh harapan kita pada kuasa Tuhan melalui minyak urapan yang kita gunakan, karena minyak urapan sekali lagi hanyalah media untuk kuasa Tuhan bekerja. Oke adik-adik, sekarang kita baca yuk ayat hafalan kita pada hari ini. Diambil dari mana ya? Diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 bagian A. 1 Petrus 2 ayat 9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri. Seperti yang tadi dikatakan oleh ayat hafalan kita pada hari ini dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bagian awal, kita adalah bangsa terpilih, bangsa yang mendapatkan pengurapan dari Tuhan, dan urapan tersebut digambarkan dengan pengurapan Roh Kudus. Jadi, karena kita adalah bangsa terpilih, kita selalu setiap hari diurapi oleh Roh Kudus. Oke, demikian firman Tuhan hari ini tentang minyak urapan. Yuk, sekarang kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah Kau sampaikan pada pagi hari ini tentang minyak urapan. Sekarang kami memahami Tuhan bahwa minyak urapan adalah minyak yang kudus bagi Engkau, minyak yang terbuat dari bahan-bahan yang kudus dan digunakan untuk hal-hal yang kudus juga Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya pimpinan Roh Kudus selalu menyertai kami agar ketika kami menggunakan minyak urapan, kami tidak menggunakannya secara sembarangan, dan kami selalu percaya Tuhan bahwa minyak urapan adalah media kuasa-Mu untuk bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yuk katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua. Dadah.